Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Hari ini kita kembali lagi untuk belajar tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan memiliki korelasi hubungannya dengan Maliki Yaumiddin. Dan sebelumnya kalau kita belajar ketika kita di era masih sekolah, SMP, SMA, kita belajar sisi positif dan sisi negatif. Di tengah-tengahnya adalah netral. Contohnya misalnya gini, minus 2, maka di sini ada plus 2, di tengah-tengahnya 0. Minus 4, plus 4, tengah-tengahnya adalah 0. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positif, dan ada sisi netral, yaitu 0. Kalau kita kembali lagi dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sisi positif. Logika kita mengatakan bahwa next-nya pasti Allah akan menjelaskan sisi yang negatifnya. Ternyata di dalam surat Al-Fatihah Allah tidak menjelaskan sisi negatifnya, tapi Allah menjelaskan Maliki Yaumiddin. Itu adalah netral, posisi netral. Kalau kita kan bayangan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pasti Allah akan menjelaskan tentang dirinya. Allah menghukum, Allah akan membalas. Namun di dalam surat Al-Fatihah Allah menjelaskan Ar-Rahman, Ar-Rahim, sisi positif, Maliki Yaumiddin, itu netral. Nah, sekarang kita jelaskan, kenapa kok netral? Misal gini, Allah pemilik waktu pengadilan. Ketika menegakkan keadilan, maka Allah sebenarnya tidak zalim. Allah hanya menegakkan keadilan kok. Kalau ada orang bersalah, maka Allah hanya menegakkan keadilan. Dengan apa? Dengan menghukum orang itu. Ini kan netral berarti. Allah hanya menegakkan keadilan. Allah tidak berbuat zalim kepada makhluknya. Makhluknya yang berbuat zalim, maka Allah tegakkan keadilan. Ini luar biasanya surat Al-Fatihah. Sisi positif, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, sekarang kita lihat korelasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim serta Maliki Yaumiddin. Korelasinya apa? Ketika hari pembalasan, kita kan memiliki keinginan untuk ditegakkan keadilan. Kita mendapatkan keadilan. Di saat yang sama, kita juga mengharapkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim di hari pembalasan. Kenapa kita membutuhkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Katakanlah gini, ketika hari pembalasan, ya Allah, tegakkan keadilan untuk diriku. Kira-kira kita berani nggak mengungkapkan hal itu? Kira-kira kita sudah bisa mengukur nggak diri kita? Banyakan amal ibadahnya atau banyakan maksiatnya? Kalau Allah tegakkan keadilan pada diri kita, maka kita selesai hidup kita. Maka di hari pembalasan kelak, kita akan mengharapkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebelumnya kita sudah belajar Ar-Rahman pada saat ini, sekarang. Sedangkan Ar-Rahim di kehidupan kelak, di masa yang akan datang. Kita mengharapkan sifat kasih sayang Allah dan menjaga kita. Maka kita harapkan sifat ini. Kita mengharapkan kasih sayang Allah di hari pembalasan kelak. Sehingga apa? Sehingga kita berharap Allah berkasih sayang kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Itu kan harapan kita. Kita tidak akan berani, ya Allah, tegakkan keadilan buat aku. Kita sudah bisa mengukur diri kita. Banyakan dosanya atau banyakan amalnya. Ini luar biasanya surat Al-Fatihah. Bagaimana Allah memberikan sebuah balance, dan itu sebenarnya adalah Allah menjelaskan tentang dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan ketika kita paham korelasi Ar-Rahman dan Ar-Rahman Ar-Rahim dan Maliki Yaumiddin, maka kita akan mengucapkan Alhamdulillahnya dengan perasaan, dengan emosi, dengan feeling. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan terima kasih kepadamu, ya Allah, Tuhan seluruh manusia, Tuhannya alamnya manusia ini.
Jadi ada perasaan di situ, ada feel di situ yang kita masukkan. Jadi ketika kita faham surat Al-Fatihah ini, kita tidak akan membaca surat Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, tapi kita akan memasukkan perasaan hati kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini. Di dalam surat Al-Fatihah ini kita sudah belajar Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Allah mengenalkan dirinya dengan begitu simpel, begitu sederhana, bukan yang complicated. Setiap kelas orang, pendidikannya bagaimanapun, Allah mengenalkan dirinya dan mereka akan mudah, manusia akan mudah memahami, oh Allah ini sifatnya seperti ini ya. Allah menjelaskan tentang dirinya begitu sederhana dan bukan yang complicated, bukan yang sophisticated. Jadi kita akan mudah memahami Allah. Allah menjelaskan begitu sederhana kepada kita. Jadi bukan hal-hal yang kaitannya dengan supranatural. Jadi kita tidak perlu ke gunung, tapi yang perlu kita lakukan, kita fahami Allah melalui Al-Quran. Allah sudah jelaskan tentang dirinya. Dan maknanya begitu sangat dalam sekali. Oke. Apalagi yang kita bisa pelajari? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.